Aku belum pernah nyentuh kamu yang belum jadi murim aku. Terus siapa yang ngelakuin ini semua? Kamu selingkuh ya? Iya, kamu selingkuh. Kamu ngomong aja sama aku. Enggak, aku nggak pernah selingkuh dari kamu. Iya, terus siapa, Mila? Siapa yang ngelakuin ini semua? Siapa? Dilan. Dilan yang perkosa aku waktu malam itu. Nggak mungkin ya, Dilan itu teman aku, teman baik aku. Aku nggak bohong sama kamu, Guntur. Aku nggak bohong. 3 minggu lalu, waktu ayahku pergi dari rumah, tiba-tiba Dilan datang. Dia datang dalam keadaan mabuk. Terus dia paksa aku udah berusaha melawan tapi... Dan, sini lo. Turun. Turun. Brengsek lah. Terus sadar lu kenapa sih? Lu gila, lu ngambilin cewek gua kan? Emang lu gila lu? Lu yang gila? Hah? Tolong! 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 Ngapain? Apa begal, Pak? Begal! Ayo! Ngapain? Pak, saya bukan begal, Pak! Pak! Saya bukan begal, Pak! 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 Dia mau ambil motor saya tadi! Bukan, Pak! Saya bukan begal, Pak! Ampun, Pak! Sabar ya, nak. Milea nggak sanggup, Pak, ngadepin penderitaan ini. Pak Karsono, ini mahar dari saya, bukti bahwa saya serius menikahi anak Bapak. Tega kamu ngelakuin ini semua sama aku. Ini seperti mimpi buruk buat aku. Aku ini jauh lebih pantas buat kamu ketimbang si Guntur. Lupain dia, Mil. Dilan, Bapak nggak butuh mahar atau apapun dari kamu. Saya ingin sekali anak saya itu hidup tentram dan bahagia. Tolong, perlakukan dia dengan baik. Kalau itu Bapak nggak usah khawatir, Pak. Bapak percaya sama saya. Milea bakal bahagia, Pak, sama saya. Mila ya, Guntur, kamu mau kemana? aku sama Dilan mau pindah ke kota, tapi Bapak nggak ikut. Terus kamu gak akan balik ke desa ini lagi? Guntur! Iya? Aduh. Apa yang kamu ngikutin istri gua, ha? Dilan! Gua mau lu pergi jauh-jauh. Lu nggak lihat, ha? Lu nggak lihat? Milea udah resmi jadi istri gua. Masih mau lu godain? Gua enak banget ngeliat muka lu, yang pengen lu pergi sekarang deh. Gua bilang pergi lu. Lu mau pergi apa gua hajar lu lama-lama? Dilan udah! Sialan. Mau kerja apaan lagi gue? Dilan, kamu kenapa sih kok marah-marah? Aku dipecat. Loh, dipecat? Kenapa? Ya gue ketahuan nilep duit perusahaan. Sekarang suruh ganti. Astaga Dilan, kamu kenapa sih ngelakuin hal itu? Banyak nanya banget sih. Ya buat kebutuhan kita sehari-hari.
Ya terutama buat bahagiain kamu juga. Nih, ya, nih, buat beliin kamu ini. Kamu pikir ini murah? Mahal, Mil. Terus kamu nyesel beliin aku handphone. Ya gimana semenjak kamu punya HP ini nih kayak ada yang disembunyiin banget. Nih aja pasportnya aku nggak tahu. Apa pasportnya coba? Paspor aku 1994, tanggal lahir aku. Ya udah kali ini aku percaya nggak ada yang kamu sembunyiin. Tapi aku serius ya Mel, kalau sampai kamu macem-macem awas kamu. Dilan, sore ini aku ada janji sama dokter Fanya buat cek kandungan aku. Kamu mau ikut nggak temenin aku? Masih punya kaki kan kamu? Pergilah, jalan sana, jangan bikin aku tambah pusing. Kalau terjadi sesuatu sama aku di jalan gimana? Ya jangan sampai terjadi apa-apa, hati-hati, kamu bukan anak kecil lagi. Yuk, jalan. Silakan Mas. Soto ayam di sini tuh juara banget ya. Selamat menikmati. Oh ini enak banget. Gimana Mas, Mbak, sotonya? Enak banget nih, juara nih, enak. Mantap. Alhamdulillah. Ya sudah, selamat menikmati ya. Bang Zen, udah mau bungkusin buat dokter Fanya. Aisyah, aku beli garam dulu ya, garam udah mau habis. Ya udah Mas, jangan lama-lama ya. Emang Fanya doyan soto? Lu doyan lah kalau beginian. Luna aja doyan. Pasti mau lah bang kalau dibeliin sama Bang Zen. Masa ditolak sih? Namanya kan saling cinta. Saya lo Tong. Noni Mino. Astagfirullahaladzim. Mbak, kenapa sini? Sini saya bantuin, Mbak. Sini, lamban. Allah, Mbak, kenapa? Mila ya? Guntur, Mila, kamu ngapain di sini? aku ngontrak sama Dilan di rumahnya Haji Mali. Kamu sendiri? Kamu kenapa di kampung Cigeprek? Aku baru pindah di sini sebulan. Aku tinggal di sini sama istri aku. Kamu udah nikah? Alhamdulillah. Aku nikah sama seorang janda namanya Aisyah. Dan Aisyah beli rumah di sini. Ya udah aku nempatin rumah itu. Oh, gitu. Ya udah kalau gitu aku pergi dulu ya. Aku mau ke klinik. Dilan nggak nganterin kamu? Rumah sakitnya jauh loh. Nggak apa-apa. Dilan tadi katanya lagi capek. Ya udah aku permisi ya. Aku anterin aja kalau kamu nggak keberatan, tapi itu juga. Nggak usah, makasih. Bener. Iya. Hati-hati ya. Apaan sih? Kamu tahu nggak? Tadi aku ketemu istri kamu lagi digodain cowok sama di sini. Yang bener. Serius lo? Iya, Digodain di mana? di jalan. Malah cowok itu seneng banget kayaknya sama istri kamu. Dan istri kamu tuh kayaknya kesenengan banget, tahu nggak? Kurang ajar. Siapa nama cowoknya? Guntur. Guntur. Iya. Harus gua kasih pelajaran Guntur. Makasih Mas ya. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Kenyang. Alhamdulillah. Nasinya banyak banget. Terima kasih ya mbaknya, Mas. Istrinya datang ke sini. Iya. Insya Allah. No, biasa pinjam duit lu dulu. Iya, ayang bayarin. Mas Guntur, Ya. Mbak, mudah-mudahan juga betah ya tinggal di kampung Cigeprek. Amin. Itu juga harapan kami, Mas. Iya. Tadi yang dibungkus mana ya? Oh, iya tunggu sebentar ya, Mas. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Makasih ya, Mas. Makasih. Oh, jadi bener. Bener lu yang pindah ke sini? Ngapain lu pindah ke sini? Ngikutin Mila ya? Iya. Hah? Lalannya apaan? Kenapa Apaan lu? Apa kabar? Gila. Apa lu bilang? Kabar. Lu bilang kabar gua aja. Berhenti. Hah? Kenapa sih emosi banget? Diam lu. Lu mesti ikut campur. Lu nggak tahu masalahnya kan? Dia barusan godain istri gua, lu paham? Astagfirullahaladzim, Lan. Apa? Gue gak pernah godain istri lo. Gue ketemu dia di pinggir jalan.
dia jatuh ya gue bantuin berdiri. Itu aja kan, dia kasihan, dia lagi hamil. Bantuin? Bantuin apa megang-megang lo? Gue dapat kabar dari warga ya. Dia ngeliat lu megang-megang istri gue. Lu ngaku deh, lu jelasin nih ke mereka semua nih. Hah? Lu ngaku, lu godain istri gue. Gak usah kegenitan. Sekali lagi lu ganggu rumah tangga gue. Gue bakar semua. Mbak Milea, alhamdulillah kandungan Mbak sehat-sehat aja kok. Tapi Mbak Milea harus banyak istirahat biar kandungannya sehat. Nanti saya bikin resep dulu ya. Makasih dokter. Iya, sama-sama. Nanti saya antar keluar ya, Mbak. Kok di-reject sih? Mungkin lagi sibuk kali, Bang. Fanya tuh bukan tipikal orang yang nge-reject telepon. Kalau misalnya dia sibuk, dia pasti ngasih tahu. Atau kalau enggak, teleponnya nggak diangkat, tapi nanti telepon lagi. Nggak pernah dia nge-reject telepon kayak gini. Gini aja bang, langsung aja samperin ke rumah sakit. Bawain tuh soto ayamnya Mbak Aisyah. Lagi pula ini kan udah jam makan siang. Iya, betul. Iya ya? Yaudah deh, gue ke rumah sakit dulu deh. Iya, Bang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngajar kamu ya. Dilan, kamu kenapa tampar aku? Kenapa? Ya, karena kamu habis ketemu sama mantan kamu. Seneng kan kamu habis lama berpisah sama dia? Ngaku aja. Aku tahu kamu pegang-pegangan tangan mesra-mesraan kan sama dia tadi? Enggak. Alah, ada yang bilang sama aku. Siapa yang bilang sama kamu? Nggak usah banyak tanya kamu ya. Mil, dengar ya. Kamu itu sekarang istri aku, ngerti? Janji jangan ketemu sama Guntur lagi. Bisa kamu masuk? Masuk! Kurang ajar banget. Assalamualaikum. Zen? Tadi barusan habis ada pasien ya? Ini aku bawain soto. Enak banget, kamu harus nyobain. Soto ya? Iya. Aduh, kebetulan aku udah makan, Zen. Gimana? Tapi ini Nih. Ada Zen? Hah? Ini ada soto dari Zen dan gue udah makan. Nih, buat lo aja ya. Gue udah kenyang soalnya. ya udah nggak apa-apa, buat Caca. Kenapa kan? Oh ya Zen, gue sebentar lagi ada seminar dan gue jadi pembicaranya. Gue duluan ya. Gue tinggal sebentar ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serius amat sih chattingan sama siapa sih kamu? Dilan, balikin HP Hah? aku. Siapa Sini. nih? Sini. Enggak, sini biar aku cek dulu. Aku lagi SMS-an sama Bapak. Bapak lagi sakit. Masa sih bapak? Sini. Ini siapa tahu ada yang lain. Apaan sih? Bapak lagi butuh aku. Sini. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan? Iya. Nih, aku udah sisihin uang untuk infak sodako ya. Semoga berkah ya. Amin. Gue pengen tahu nih, sebelum lo kasih ini ke dia, kepentingan lo buat duit ini apa? Kak, aku sama Adam itu udah sepakat untuk menyisihkan uang untuk berinfak sodako. Udah gue duga, lo bakal buang-buang tuh duit kan? Kak Ferdi, di firman Allah surat Saba ayat 39 yang insya Allah artinya, sesungguhnya Tuhanku akan melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya, dan barang apapun yang kita nafkahkan maka Allah akan menggantikannya. Kak, Sumpah semenjak lo balik lo nyusahin banget jadi orang. Tapi si Bopak tahu kagak kalau lu pinter gambar?
Papi nggak tahu sih, soalnya kan ini Eva kan nggak pernah cerita-cerita, ini cuma iseng doang. Ya cerita Ih, dong. kalau ngomong sampai tahu lu dimodalin bisa buka butik. Nggak manggilnya apa? Manggilnya tadi? Papi. Apa saluran air dong? Pipa, pipa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ya. Apa kabarnya sayang? Baik. Ria tahu apa kagak? Apa? Ini lihat Eva ngegambarnya pinter banget nih, lihat. Dia bikin gaun. Iseng, tapi belum selesai, belum Eva warnain. Oh iya, ini bagus banget, Pak. Kamu jago gambar ya? Iya. Gimana? Ria punya ide nih, gimana kalau Ria beliin kainnya, terus habis itu Empok buatin bajunya. Serius? Iya, pasti cantik deh. Oh, Eva seneng banget, tapi jangan yang ini ya, Po nih. Yang mana? Nih. Oh, banyak gambarnya. Banyak. Oh berarti punya bakat dia, bener. Ini tadi ini bisa bagus dipilih. banget. Iya. Oh, siapa tahu nanti bisa bikin Iya, baju gitu ya. Oh, iya. Kayak Yaudah. boneka. Kalau gitu kita beli bahan sekarang yuk. Yuk. Lah, lihat dulu bentar. Lihat. Ini aja gambarnya yang mau diambil, bawa aja nih. Saya juga pengen ngukis. Oh, ya udah deh, Belajar yaudah, ngukis nggak apa-apa. boleh ya? Yuk, Bang Daud bisa gambar Gimana sih katanya. dia yang gambar, lu yang jahit? Itu namanya kerja sama, Ma. Oh, iya. Nggak apa-apa ya. Iya. Yaudah, assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Jangan lupa bikinin emak ya. Pokoknya aku nggak setuju kalau bapak tinggal di sini. Lagian kenapa sih biarin aja dia di kampung deh? Dilan, Bapak itu lagi sakit. Di kampung nggak ada yang jagain Bapak. Kalau Bapak tinggal di sini sama kita, kan aku bisa ngerawat Bapak. Kamu mikir gak sih? Punya otak gak kamu? Kalau bapak tinggal di sini, ya pengeluaran kita tuh makin bertambah. Belum buat dia biaya berobat segala macam. Dilan, aku mohon pengertian kamu ya. Astaga, Mil. Sekali enggak, ya enggak. Siapa nih? Kok nelfon gak ada namanya? Nggak tahu, aku nggak tahu itu siapa. Masa? Halo? Halo? Matiin sialan. Guntur kan tadi? Aku nggak tahu. Guntur kan tadi? Ngaku deh! Bu, ini dia rezeki sedikit dari kami, dari Yayasan Nurul Zanah. Semoga bermanfaat ya, Bu. Alhamdulillah, terima kasih ya Mbak. Sudah lama panti asuhan yang saya kelola ini nggak ada donatur. Ya, Ibu, nanti kalau misalkan ada pakaian atau sumbangan lagi dari kami, dari Yayasan Nurul Janah, nanti kita kirim lagi ya. Sekali lagi terima kasih Mas. Kita permisi dulu ya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari gua segitu, Lan. Jok, tambahin lah Jok, lu kan tahu gue lagi butuh banget duitnya. Ini ya, hasil penjualan ini aja, gue masih kurang banyak. Lah, itu urusan lo. Kalau nggak mau harga segitu ya udah. Ini ntar dulu. Gimana? Yaudah deh, gue lepas deh, nih. Mana duitnya? Makasih ya. Oke. Terus nyari kurangnya lagi nih. Alhamdulillah ya Aisyah, soto kita hari ini habis. Iya Mas, alhamdulillah kita harus selalu bersyukur. Mila ya? Aisyah. Aisyah, ini Mila ya. Dia yang sering aku ceritain sama kamu. Dia mantan aku. Ah, ya udah kalau gitu Mbak Mila ya, silakan duduk. Ah, nggak usah, saya cuman lewat aja. Kamu pasti ada perlu sama aku kan? Ya, duduk aja. Udah, suruh duduk aja ya Mas ya. Kalau gitu duduk aja Mbak. Berhenti. Lu bawa duit banyak kayak gitu. Sini.
Enak aja lu ngomong, nyarinya susah nih. Gue juga lagi butuh duit, woy. Gue udah keroyokan dong. Ampun. Duit ambil. Balikin duit gua. Rumah tangga aku sama Dilan, awalnya kita baik-baik aja. Tapi aku ngelihat aslinya Dilan egois. Dilan kasar. Kadang Dilan pukulin aku. Astagfirullahaladzim. Berarti Dilan selama ini ingkar janji ya? Janji tinggal janji. Mbak Milea, kalau Mbak Milea mau, saya dan Mas Guntur bisa bantu Mbak Milea untuk nasehatin suami Mbak. Jangan. Tapi Aisyah benar. Dilan nggak boleh semena-mena sama kamu kayak gini. Nggak usah Guntur. Nggak akan ada yang bisa ngerubah dia. Kalau begitu, aku pamit dulu ya. Iya. Permisi, Mbak. Hati-hati ya. Sialan. Lu, Mas. Astagfirullahaladzim. Mas. Dam gua dirampok, Dam. Iya, Mas, kita bawa ke rumah sakit dulu. Duit gua dulu, Dam. Gua butuh duitnya. Ayo, Mas. Ya Allah. Yang bener loh. Sini. Lu ngajak gue udah Lu ngajak aja dulu. Ini masalahnya lu mau kerja apaan? Ya kerja apaan aja lah, No. Soalnya gue kasihan sama Kak Tika. Perutnya kan makin gede, masa dia terus yang kerja. Sedangkan masa gue cuma diam ya, gue pengen bantuin dia. Iya, gue tahu. Masalahnya, lu itu kan tamatan SMA. Terus kenapa kalau SMA? Lu menghina gue mentang-mentang lo kuliah. Ya bukan begitu, Lun. Kan gue cuma ngasih tahu. Lu itu harus punya kemampuan, punya skill tertentu. Emang ada? Ya udahlah, skill belakangan aja. Pokoknya besok gue mau mendaftar semua kantor, gue datengin deh, semoga aja ada yang lolos. Yuk temenin gue yuk. Lu mau kemana? Ya temenin gue bikin surat, bantuin. Surat lamaran? Ya iyalah. Gua Masa kagak surat bisa, nikah? Lun. Lu gimana sih malu-malu? Lu kan kuliah, masa lu gak bisa bikin surat itu lamaran? Ya gue bisanya cuma jadi pendamping hidup lu. Soalnya lu. Nabila, kamu tunggu di mobil aja. Milea. Assalamualaikum. Mana sih orang gak tau lagi sakit apa? Sabar, Mas. Mil, buka pintunya, Mil. Mil. Dari mana aja sih lu? Ngayap terus. Mas, sebaiknya jangan ngomong kasar seperti itu. Kasihan, banyak lagi hamil. Dari mana? Dari rumah Guntur ya? Tadi juga lu masuk ya. Masuk lu. Mas, tolong jangan kasar, Mas. Lu gak usah gue campurin, Dam. Nih, lu pergi sekarang deh. Gue minta lu pergi. Ini urusan rumah tangga gua. Lu pergi deh. Saya permisi. Assalamualaikum. Masuk lu, ajar lu ya. Tau diuntung. Kapan lu mau dengerin omongan gua sih? Kenapa kamu kasar banget sih sama aku? Aku lagi hamil. Kenapa gua kasar? Karena lu berulah terus. Lu habis dari rumah Guntur kan? Iya kan? Udah berapa kali gue bilang sama lu? Hah? Jangan ke rumah Guntur! Gila. Adik gue sama Adam kemana sih? Hah? Ini udah malam loh. Ya, masih dalam perjalanan pulang kali, Mas. Tapi gila aja, dari pagi sampai malam mereka keluar. Mereka bagi-bagi sedekah apa? Apa ngelayap sih? Mas, tempat yang dikunjungin sama Mas Adam dan Nabila itu nggak cuma satu. Dan jaraknya juga lumayan jauh kok. Lu jangan belain abang lu. Gue khawatirin sama adik gue.
Gue takut dia apa-apain sama Adam. Mas Ferdi, Mas Adam bukan tipe cowok yang seperti itu. Lu polos banget orangnya, Sista. Lu belum tahu, Sista. Kalau Adam nafsu sama adik gue gimana? Hah? Itu yang bikin gue khawatir. Jangan hina kakak saya! Jangan gitu sama gue. Ngerti lu? Sampai kapan kamu nyakitin Sista, Fel? Mestinya gue nanya sama lu. Lu dari mana aja sama adik gue sampai malam, ha? Saya dan Nabila itu bagi-bagian infak dan sedekah. Sampai malam, sampai jam segini. Lu jangan bilang sama gue kalau lu ngerayu adik gue dari tadi, ya? Kak Ferdi, kali ini kakak bener-bener keterlaluan ya. Pokoknya gue gak mau tahu. Adam, lu jangan sampai macam-macam sama adik gue. Oke? Keluar. Lu denger sekarang ya. Gua mau lu cari kerjaan di luar sana, mau lu ngemis, mau lu ngapain terserah. Yang penting lu harus ngasilin duit buat gua, paham lu? Tapi kan aku lagi hamil, Dilan. Hamil, terus gua harus kesian sama lu. Ingat, gua suami lu. Suami adalah imam, paham lu? Dan bangun, pergi lu cari kerja. Ya. Lu pulang harus bawa duit, paham lu?